Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'ata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Teman-teman semuanya, kita berjumpa lagi. Dalam video kali ini kita akan melanjutkan muthala'ah muzakarah kitab Alfiyah Ibnu Malik. Ini nahwu shorof ya. Kemarin di video sebelumnya kita sudah sampai pada syaratul i'rabi, syarat daripada i'rab, hukum i'rabnya al asma as-sittah. Sekarang kita sudah sampai pada bil alif fa'il musanna wakila, alamah rafa dengan alif ya. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulumihi wa amatana bi asrarihi. Bil alif fa'il musanna wakila idza bi mutmarin mudhafan usila. Bil alif, dengan alif, irfa, rafa'kanlah, al musanna isim tasniyah, wakila dan kila. Idza, apabila, bi mutmarin, dengan isim dhamir mudhafan, dalam keadaan dimudhafkan, usila, disambungkan apa kila. Kilta bermula kilta, kadzaka ialah sama dengan kila. Isnani bermula lafaz isnani, wasnatani dan lafaz isnatani. Kabna ini sebagaimana lafaz ibnaini, wabnataini dan ibnataini, ya jriyani ialah keduanya berlaku. Wa takhlufu ya, dan ia menggantikan posisi. Fi jami'iha, di dalam semua lafaz tadi, semua yang dibicarakan tadi. Al-alifah terhadap alif, menggantikan al-alif terhadap alif. Jarran, di waktu jar. Wa nasban, dan di waktu nasab. Ba'da fathin, setelah halqah fathah. Qad ulif, sungguh telah telah diketahui apa fathah. Sekarang kita fahami dulu apa itu isim tasniyah juga. Fahami dulu. Wahaduhu, definisi daripada isim tasniyah itu al-musanna ialah versi Syekh Bahauddin ya, yang menulis Syarh Ibnu Aqil. Lafdun dalun alasna ini. Al-musanna ataupun isim tasniyah itu adalah lafad yang menunjukkan atas dua makna dua, tapi biziyadatin fi akhirih, dengan perantara karena ada penambahan huruf di akhir lafaz tersebut. Solihun litajridi, yang mana huruf tambahan tersebut yang menyebabkan lafaz tersebut bermakna dua itu sebetulnya bisa diambil lagi, artinya tidak melekat dengan lafaz itu, hanya berupa tambahan saja. Wa'at fi mislihi alaihi, kemudian lafaz tersebut bermakna dua-duanya itu sejenis, maksudnya bukan bermakna dua kemudian satunya tidak sejenis. Contohnya seperti apa? Contohnya ini kita anu dulu. Pertama, isim tasniyah lafdun dalun alasna ini. Isim tasniyah ataupun al-musanna ialah lafaz yang menunjukkan atas dua makna dengan perantara sebab ada penambahan huruf, yaitu alif dan nun di saat rafa, iya dan nun di saat nasab dan jar. Contoh, az-zaidani, asalnya zaidun, az-zaidani, zaidun zaid, ketika dikasih tambahan alif dan nun, az-zaidani, dua zaid. Paham ya? Yang tambahan iya dan nun, az-zaidaini, dua zaid. Asalnya kan zaidun, kan asalnya zaidun, ditambah iya dan nun, iya-nya sukun, nunnya berharokat kasroh, az-zaidaini, dua zaid. Ini ketika nasab dan jar. Ada lafaz yang tanpa penambahan, ada lafaz yang tanpa penambahan
alif dan nun atau iya dan nun sudah bermakna dua, dan itu bukan tidak masuk pada kategori al-musanna, tidak masuk kategori isim tasniyah. Contoh syaf'un. Syaf'un itu apa? Sepasang, sejodoh. Syaf'un. Kalau sepasang sejodoh itu kan berarti dua sejodoh. Maka itu bukan al-musanna karena bermakna dua ya dari maknanya, bukan karena perantara ada penambahan huruf, bukan. Kemudian al-musanna itu lafaz yang menunjukkan atas dua makna karena perantara ada penambahan huruf dalam lafaz tersebut, dan huruf tambahan tersebut bisa diambil lagi. Seperti az-zaidani, seandainya alif dan nunnya dibuang, diambil lagi ya gak apa-apa, gak masalah. Dibaca zaidun, satu zaid, kembali mufrad lagi. Tapi kalau tidak bisa dilepas, nah itu bukan isim tasniyah. Contoh isnani, bilangan dua itu, isnani dua. Ini kan bermakna dua isnani ataupun isnatani. Ini alif dan nunnya tidak bisa dibuang, artinya tidak bisa dibaca isnun, nggak bisa, tidak bisa lepas ini alif dan nun. Maka ini tidak masuk kategori isim tasniyah ataupun al-musanna karena alif dan nunnya huruf tambahannya itu melekat, tidak bisa dilepas. Ya, tetap aja isnani ataupun isnaini, itu ya dan nunnya nggak bisa lepas. Maka ini bukan al-musanna tapi yang mulhaq terhadap isim tasniyah, al-mulhaqu bih. Isim yang mulhaq disamakan dengan isim tasniyah, bukan isim tasniyah yang asli. Kemudian isim tasniyah itu adalah isim yang bermakna dua dengan perantara ada penambahan alif dan nun atau ya dan nun, dan dua-duanya itu bermakna dua yang sejenis dalam makna. Contoh ya seperti dua zaid, maka dua zaid ya berarti zaid semua itu dua-duanya. Ada yang bermakna dua tapi yang dimaksud satunya itu bukan yang satunya, artinya beda jenis. Contoh al-qamaraini, al-qamaraini, al-qamaraini atau al-qamaroni. Yang dimaksud al-qamaroni 2 bulan ataupun al-qamaroni 2 bulan itu artinya bulan dan matahari, itu bulan dan matahari. Jadi kalau ketemu nanti di Quran, di As-Sunnah, kalau ada keterangan qamaraini atau al-qamaroni, itu artinya bulan dan matahari. Itu kan bermakna dua tapi dua-duanya tidak sejenis, satunya bulan, satunya matahari. Padahal lafadznya qamarun, bulan, tapi ditasniyahkan dengan penambahan alif dan nun dan ya nun. Dan ini juga tidak masuk pada kategori al-musanna yang hakiki, tapi juga mulhaq, disamakan dengan isim tasniyah karena memang bermakna dua tapi ternyata dua-duanya bukan dalam satu sejenis. Al-qamaraini, bulan dan matahari. Ini ta'rif versi Syarhul Ma'aqil. Jadi al-musanna yang asli ialah lafdzun dalun ala tsnaini, lafaz yang menunjukkan atas dua makna, biziyadatin fi akhirih, dengan perantara sebab penambahan huruf di akhir belakang lafaz tersebut, yaitu alif dan nun ataupun ya dan nun, shalihun litajridi, dan huruf tambahan tersebut bisa diambil lagi, dilepas dari lafaz aslinya, wa'at fi mislihi alaihi, dan tidak ada dan juga lafaz tersebut bermakna dua dalam satu jenis, artinya tidak bermakna dua dengan bermaksud pada jenis yang lain seperti kemarin ini tadi. Kita sudah sampai pada alamah rofa yang berupa alif. Alamah rofa itu kan ciri khas rofa itu kan dhammah, alif, waw, dan tetapnya nun. Sekarang alif. Ila annal musanna yurfa'u bil alifi. Jadi isim tasniyah itu dirofakkan dengan alif. Isim tasniyah itu isim yang bermakna dua dengan melakukan penambahan huruf dalam lafadznya. Wa kadzalika syibhul musanna, begitu juga isim yang serupa dengan isim tasniyah. Wa huwa kullu ma la yasduq alaihi haddul musanna. Jadi ada isim sebetulnya tidak masuk pada kategori isim tasniyah tapi masuk kategori syibhul musanna, isim yang serupa dengan isim tasniyah. Wa asyara ilaihil musannif biqaulihi, sebagaimana yang diisyarahkan oleh al-musannif ialah wakila, seperti kila.
Jadi fama la yasduku alaihi haddul musanna, maka lafaz yang sebetulnya tidak masuk pada kategori isim tasniyah, mimma dalla ala tsani, hanya saja lafaz tersebut menunjukkan atas dua makna, biziyadatin, baik dengan penambahan huruf, au syibiha, ataupun yang menyerupai ziyadah, fahuwa mulhaqun bil musanna, maka isim tersebut dikategorikan mulhaq, disamakan dengan isim tasniyah. Fakila, maka adapun kila, wa kilta dan kilta, ini contohnya ini, wasnani dan lafal isnani, wasnatani dan lafal isnatani, ini mulhaqatun bil musanna, lafaz yang dimulhakkan, yang disamakan dengan isim tasniyah. Kenapa? Li'annaha la yasduqu 'alaiha haddul musanna, karena kila, kilta, isnani, isnatani ini tidak pantas dikategorikan isim tasniyah. Walakin la yulhaqu kila wa kilta musanna illa idza utifa ila mudmarin, karena contohnya saja kila dan kilta ini bisa dikategorikan isim tasniyah itu rumit, harus diidhofahkan pada mutmar, pada isim dhamir. Kalau tidak diidhofahkan kepada isim dhamir, kila dan kilta ini tidak bisa berlaku sebagaimana isim tasniyah, tidak bisa bermakna dua. Jadi kan rumit, makanya disebut mulhaq. Nahu contoh, ja'ani kilahuma, ini ja'a telah datang nih kepadaku, kilahuma apa keduanya, apa kilahuma apa masing-masing keduanya, itu keduanya Zaid dan Omar misalnya. Wa ra'aitu, dan aku melihat, kilaihima terhadap masing-masing keduanya ataupun keduanya lah. Wa marartu bikilaihima, ini harus diidhofahkan kepada mudmar. Wa ja'atni kiltahuma, sama saja. Wa ra'aitu kiltaihima wa marartu bikiltaihima, sama. Di waktu rofa dengan alif ada penambahan alif dan nun, di waktu jar dan nasab ada penambahan ya dan nun, sama dengan isim tasniyah yang asli. Fa in udhifa ila dhahirin, apabila kila kilta ini diidhofahkan kepada isim zahir, karena bil alifi raf'an wa nasban wa jarra, nanti i'rabnya berubah. Berubahnya gimana? Di waktu rafa, nasab dan jar, rafa dengan alif, nasab dengan alif, jar dengan alif. Ini kalau dipaksakan diidhofahkan kepada isim zahir. Kalau tidak diidhofahkan kepada isim dhamir, kan aneh kan? Maka disebut mulhaq saja, mulhaq pada isim tasniyah. Contoh, ja'ani kilar rajulaini, ini yang rafa, kilar rajulaini rafa dengan alif. Wakiltal mar'ataini, ini rafa dengan alif. Ja'ani kilar rajulaini wakiltal mar'ataini. Yang nasab, wa ra'aitu kilar rajulaini, nasab dengan alif lagi. Wakiltal mar'ataini, nasab dengan alif lagi. Yang jar, wa marartu bikilar rajulaini, masya Allah, jar dengan alif. Wakiltal mar'ataini, jar dengan alif juga kilta. Ini kalau dipaksakan diidhofahkan kepada isim zahir. Jadi karena kila dan kilta ini bisa rofa dengan alif, nasab jar dengan iya sebagaimana isim tasniyah yang asli, itu di saat diidhofahkan kepada isim dhamir, maka kila dan kilta bukan isim tasniyah yang sebenarnya, tapi hanya sekedar mulhaq. Kemudian walihadza qala musannif wa qila idza bi mudhafan usila. Kemudian summa bayyana an-nasnaini wasnataini. Sekarang lafaz isnaini dan isnataini itu yajriyani majra ibnaini wa ibnataini, berlaku sebagaimana ibnaini dan ibnataini. Artinya apa? Fasnani wasnatani mulhaqan bil musanna. Lafaz isnani dan isnatani ini juga mulhaq terhadap isim tasniyah. Kama taqaddama. Wabnani wabnatani, adapun ibna dan ibnatani itu musannan hakikatan. Adapun ibnani ibnatani itu isim tasniyah asli yang hakiki. Yang tidak hakiki adalah isnaini dan isnataini. Itu dalam adat ma'dud itu ahadun isnaini atau isnataini. Itu mulhaq terhadap isim tasniyah, bukan isim tasniyah asli itu. Bukan isim tasniyah dalam hakikatnya. Kemudian summa dzakara al-musannif rahimahullah anna al-ya'a takhluful alif fil musanna wal mulhaq bihi fi halatail jarri wan nasbi. Muallif menyebutkan bahwa ia sebagai alamah isim tasniyah maupun yang mulhaq itu bisa menggantikan alif ketika dalam keadaan jar dan nasab. Jadi ketika rofa isim tasniyah dengan yang mulhaq dengan isim tasniyah itu rofanya dengan alif, dengan ciri khas alif.
ciri khas i'rab alif. Tapi ketika jar dan nasab itu jarnya nasabnya dengan iya. Wa annama qablaha dan adapun lafaz sebelum iya dan alif la yakunu illa maftuhan. Nah, adapun huruf ya, bukan lafaz, adapun huruf yang ada sebelum iya dan alif itu harus diharokati fathah. Nahu ra'aitu zaidaini, ini ra'aitu aku melihat az-zaidaini terhadap dua zaid. Kilaihima, ini kilaihima. Jadi sebelum iya, huruf sebelum iya diharokati fathah. Wa maratu bizaidaini kilaihima. Zaidaini ini yang isim tasnya asli, kilaihima ini yang mulhaq. Wa tarusu bidzalik an ya'il jam'i, beda dengan ya jamak itu, jamak mudzakkar salim. Kalau ya jamak mudzakkar salim kan fa inna ma qablaha la yakunu illa maksuran. Huruf sebelum ya jamak mudzakkar salim pada waktu jar dan nasab itu karena berharokat kasrah. Contoh, maratu bizaidina, ini zaidina dalnya di kasrah. Wa sayati dzalika. Jadi wahasilu ma dzakarahu, kesimpulannya ialah annal musanna wa ma ulhiqa bihi, isim tasniyah dan isim yang mulhaq dengan isim tasniyah, yurfa'u bil alifi, rafa dengan alif, wa yunsabu wa yujarru bil ya'i, dinasabkan dan dijarkan dengan iya. Wa hadza huwal masyhur, ini adalah kaidah yang masyhur. Wa shahihu, adapun yang sahih ialah annal i'rab fil musanna wal mulhaq bi harakatin muqaddarah. Jadi i'rab di dalam isim tasniyah dan yang mulhaq itu dengan harokah yang dikira-kirakan, ini yang sahih. Al alif atas alif, raf'an di waktu rafa, wal ya dan dikira-kirakan atas ya, nasban wa jarran di waktu nasab dan jar. Karena kan kenapa disebut biharokatin muqaddarah? Karena asal daripada rafa itu kan hakikatnya dhammah. Asal daripada ciri khasnya i'rab rafa itu dhammah. Asal daripada alamah ataupun ciri khasnya nasab ialah fathah. Asal daripada ciri khasnya jar ialah kasrah. Adapun isim tasniyah dan yang mulhaq dengan isim tasniyah, rafa dengan alif, sebetulnya rafanya dengan harokah muqaddarah yang dikira-kirakan, tapi dikira-kirakan dengan alif. Alif sebagai pengganti saja dari dhammah. Begitu juga ketika nasab dan jar, nasabnya tetap dengan fathah, tapi dikira-kirakan atas iya. Jarnya juga dengan kasrah, tapi dikira-kirakan atas iya. Wa ma dzakarahul musannif min